Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya, dan tetap semangat meskipun sekarang kita belajarnya masih di rumah aja. Oke, berjumpa lagi dengan kakak Julhijjah Hadiatil Akbar dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Mataram. Oke, di video kali ini kakak bakal menjelaskan materi biologi kelas 7 semester 2, yaitu Sistem Organisasi Kehidupan. Sebelum kita ke materinya nih, jangan lupa kita baca doa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ayo kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke adik-adik. Nah, kali ini kita bakal menjelaskan sistem organisasi kehidupan. Sebelum kita ke materinya, yuk kita cek dulu kompetensi dasar dan indikatornya. Adik-adik, kalian tahu gak sih kue bolu yang kita makan itu terbuat dari apa sih? Ada yang tahu? Ya, kalau nggak salah nih adik-adik ya, kue bolu yang kita makan ini terbuat dari bahan dasar tepung loh. Tepung yang bercampur dengan aneka bahan kemudian diproses hingga terbentuknya bolu. Seperti halnya dengan kita, manusia juga punya organ penyusunnya loh. Mau tahu apa aja sih organ penyusun pada manusia, hewan, dan tumbuhan? Nah, organ penyusun pada hewan dan tumbuhan itu dimulai dari sel. Jadi, sel yang terbentuk sehingga menjadi organisme. Agar kita lebih jelasnya, yuk kita ikuti penjelasan kakak sebagai berikut. Oke adik-adik, ini adalah alur terbentuknya organisme. Dari sel akan terbentuk jaringan. Dari jaringan akan terbentuk organ. Organ akan terbentuk sistem organ. Dan setelah sistem organ terbentuk, maka terbentuklah organisme. Nah, udah tahu kan adik-adik alur terbentuknya organisme? Yuk kita mulai dari sel. Jadi, sel itu adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Oleh karena itu, sel berada pada tingkatan terendah dari organisasi kehidupan. Eits, jangan salah dulu nih. Walaupun sel berada pada tingkatan terendah, tetapi sel mampu menjalankan fungsinya dengan baik loh, seperti metabolisme tubuh, perkembangan, dan melestarikan jenisnya. Nah, sel ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hooke. Nah, Robert Hooke ini menemukan sel pada tahun 1665. Ia mengamati sayatan gabus di pohon ek loh. Wah, luar biasa sekali ya sel ini adik-adik. Untuk itu adik-adik, perlu kalian ketahui nih ya, makhluk hidup memiliki satu sel atau disebut sebagai uniseluler. Contohnya nih seperti protozoa dan bakteri. Sedangkan untuk lebih dari satu sel disebut sebagai multiseluler. Contohnya pada hewan, manusia, dan tumbuhan. Nah, dari segi strukturnya nih, sel dibedakan menjadi dua macam. Ada sel prokariotik dan ada sel eukariotik. Sel prokariotik dari segi strukturnya lebih sederhana dibandingkan sel eukariotik. Karena sel prokariotik
tidak memiliki membran inti yang inti selnya tersebar luas di dalam sitoplasma. Sedangkan pada sel eukariotik memiliki membran inti yang inti selnya dibungkus oleh inti selnya sendiri. Oleh karena itu adik-adik, dalam sistem 5 kingdom hanya Monera saja yang merupakan sel prokariotik, sedangkan keempat lainnya merupakan sel eukariotik. Sel tersusun atas 2 komponen, yaitu komponen organik dan komponen anorganik. Untuk komponen anorganik terdiri dari air, garam-garam mineral, dan gas. Sedangkan pada komponen organik terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak, yang semuanya berkumpul membentuk suatu unsur hidrogen dan oksigen. Nah, adik-adik baru tahu kan sel tumbuhan dan sel hewan itu memiliki perbedaannya loh. Mau tahu apa aja sih perbedaannya? Sel hewan yang pertama memiliki membran plasma. Jadi, membran plasma ini bersifat semi-permeable yang hanya dilalui oleh zat-zat tertentu, berfungsi untuk transportasi zat antar sel. Yang kedua adalah sitoplasma. Jadi, sitoplasma ini merupakan cairan sel yang di dalamnya terdapat organel-organel sel. Kemudian yang terakhir adalah inti sel. Jadi adik-adik, inti sel ini merupakan organel sel terbesar di dalam sel eukariotik loh. Jadi, inti sel ini yang dimana diselubungi oleh membran inti yang berfungsi sebagai pengatur segala aktivitas sel dan terdapat informasi genetik suatu organisme. Nah, adik-adik, organel-organel sel yang kita bahas tadi ketika berkumpul dan melakukan fungsi yang sama sehingga membentuk jaringan. Jaringan pada hewan itu terdiri dari jaringan embrional, jaringan otot, jaringan penghubung, jaringan saraf, dan jaringan epitel. Sedangkan pada jaringan tumbuhan itu terdiri dari jaringan meristem dan jaringan permanen. Untuk jaringan meristem merupakan jaringan yang selalu aktif membelah. Sedangkan pada jaringan permanen atau jaringan dewasa merupakan jaringan yang terdiri atas jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan pengangkut, dan jaringan penguat. Jaringan-jaringan ini akan melakukan fungsi yang sama sehingga terbentuklah organ akar. Nah, setelah organ akar ini terbentuk, maka organ akar akan melakukan fungsinya seperti penyerapan air, unsur hara. Sedangkan organ pada hewan ini memiliki banyak kemiripan. Nah, organ pada hewan terdiri atas 2 macam. Ada organ dalam dan ada organ luar. Kumpulan dari berbagai macam organ itu akan melakukan fungsi yang sama sehingga terbentuklah sistem organ. Nah, sistem organ pada hewan itu seperti sistem pernapasan, sistem pencernaan. Nah, kumpulan dari semua sistem organ tadi itu akan membentuk organisme. Nah, organisme itu seperti kita, manusia, hewan, dan tumbuhan. Oleh karena itu adik-adik, kesimpulan dari apa yang kakak jelaskan tadi, bahwa begitu kompleksnya Tuhan menciptakan kita, sehingga kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Nah, kakak harap semoga video kali ini bermanfaat buat adik-adik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa.